Betul-betul catat dan ingat kalian ya, yang sekarang ini hukum di Arafah hari Jumat ini nggak ada sembahyang Jumat itu. Jadi orang tuh hukum di Arafah hari Jumat yang lalu barusan ini catat ya, ingat. Bikin dari semua orang nanti bos ini sah Jumat atau tidak, mesin-mesin yang ada sekitar kan banyak nih mesin ini. Siapa tuh? Nggak bisa, nggak sah bilang, nggak ada mastutinnya. Buktinya mana? Dalil mana? Itu di Arafah. Nggak sembahyang Jumat orang itu. Kenapa nggak sembahyang Jumat? Nggak ada penduduknya Arafah itu. Udah paham Pak? Nanti. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat yang kelima tentang memakai muza ini ya. Hendaklah ada kedua muza itu menegakkan ia daripada terus air kepada kaki, lain daripada tempat jahitnya. Jika ditumpahkan air atas keduanya, maka tiada ya, masuk ke dalam ya, maka tiada memadai muza yang ditenun. Kalau bahasa muza yang ditenun daripada benang atau bulu atau barang sebagainya. Kenapa? Karena demikian itu tiada menegakkan ia daripada terus air kepada kaki. Dan jika ada, ia kuat sekalipun. Tetapi jika ada muza yang ditenun itu menegakkan ia daripada sampai air kepada kaki, sebab tebalnya dan rapatlah benangnya, maka yaitu memadai. Sah dan begitulah ya. Muza ini nggak tembus air itu? Nggak tembus air. Jadi contohnya paling mudah pahamnya macam sarung tangan dokter. Sarung tangan karet. Nah, sarung tangan karet. Lebih tipis lagi dari itu lagi. Nah, gitu. Itu digunakan orang, sekarang pun tak ada lagi digunakan orang, kenapa? Begitulah payahnya air. Maka dibenarkan pakai muza itu. Tak ada pakai muza. Selanjutnya udah kita batal, nggak usah buka muza itu. Keluarin sapu, udah selesai. Nah, sampai seperti itu ya. Muja itu berupa apa? Dia dari kulit binatang yang memang sangat halus. Tadi saya contohkan, pernah lihat apa sarung tangan dokter? Nah, lebih tipis dari itu lagi, kuat dia. Nah, banyak kali nggak kita ketahui ini, termasuklah sutra itu. Sutra kita tengok itu sutra-sutraan itu. Kalau benang sutra yang sebenarnya sutra itu nggak dibaca pun nggak putus, nggak goyah ada. Sutra. Maka bisa buat obat, tahan senjata. Sutra, mana dia? Nggak ada. Makanya kalau sakit kulit pun pakai kain sutra. Kain sutra nggak ada, memadai lah kita pakai kain satin yang kira-kira hampir sama dengan sutra. Nah, muza pun gitulah ya. Tapi nggak usah dipakai lagi, nggak ada gitu muza yang seperti itu. Seperti dalam kitab ini. Cuman tak bisa tidak kita baca juga lah. Kalau nggak kita baca marah pengarangnya ya. Mau enaknya aja ngeliatnya. Baca aja lah. Adab nama itu ya. Capek dengaran kitab deh kok. Bacalah. Gitu aja. Kita soal kali pun macam budak kan nggak ada sekarang kan. Dulu heboh juga kan jadi masalah itu. Jadi kalau budak masa panjang budak emang nggak ada saya bilang. Apa itu dari saat budak itu begini udah nggak ada budaknya. Sekarang air di Mekah nggak macam dulu, payah. Sekarang nggak payah lagi. Buat air terjun lagi orang tuh. Nah, melimpah-limpah air. Kok bisa gitu? Air laut ditawari. Itulah hebat canggihnya orang sekarang. Air asin itu jadi tawar. Maka dibuat air terjun. Nah, tapi kayak gitu ya. Banyaknya air ya. Sehingga kita curiga sekarang. Air Zam-Zam itu bukan air Zam-Zam, apa air laut ditawari. Nah. Air Zam-Zam beberapa detik dijual-jual ke sana keluar negeri mana-mana kan. Sasar pun jual kan. Nah, Indonesia tahu lah pantang ada kayak gitu. Nah, dipalsukan air Zam-Zam. Di Jawa ada pabrik yang jangan lah. Tapi bukan. Nah. Jadi rasa asli air Zam-Zam pun nggak tahu lagi udah.
Jadi nggak bisa kita ketahui ya dendam asli sama palsu. Enggak, dia benerannya luar biasa itu. Makanya berbagai macam obat bisa. Bahkan air mata pak sekalipun, tergantung orangnya lah ya. Nah, saya kena mata katarak, lebih parah dari katarak tuh. Ada macam bisul di bola mata itu. Istri saya pun kata aja operasi, dia milih operasi, udah pikirlah saya jam-jam aja. Ya gua mata-mata kabur, kata saya jam-jam. Lebih hebat dari apa tuh obat mata. Jadi saya bukan cerita udah saya rame itu. Cuma ada gangguan mata air zam-zam. Nah sekarang ini sanksinya kalau enggak air zam-zam disangsikan, jam-jam asli pun enggak ini. Pemerintah Arab Saudi nggak boleh bawa air zam-zam yang udah sediaya aja itu. Nggak boleh kita bawa sendiri. Dulu di rondok-rondok orang bawa satu aqua pun jadi. Dibalut masukkan. Periksa. Kalau ada bahan nggak boleh. Nah ini susah. Cari air zam-zam itu. Yang aslinya. Kalau pikir berjuta manusia ya kan. Berapa juta manusia itu yang hanya apalagi dulu. Sekarang udah dibatas-batas kalau ada COVID itu. Tapi kuasa Allah Ta'ala mencukupkan air ya. Cukup air. Ini masing-masing orang lah memang. Apa mau diperhatikan waktu ke Mekah. Saya entah apa pula detail lah. Apa mau dilihatnya kebesaran Allah Ta'ala itu ya. Burung itu 1 meter kepala kita. Bukan tanggung banyak. Burung. Nggak usah pikirkan tai burung, nanti kena langsung itu macam peluru. Oh jangan, nggak usah pengen burung lah kita udah. Saya jadi perhatian saya waktu dulu ini semua jutaan manusia itu kan, hotel-hotel penuh semuanya. Airnya mana, air somerannya kemana pinginnya? Kalau sekarang udah gak heran lagi lah orang air laut ditawar ya. Lu banyak air. Cukup kuasa Allah mencukupkan air zam-zam ya. Nah sudah. Sadan. Apabila memakailah seorang akan 2 muza pada tiap-tiap daripada 2 kakinya, seperti dipakainya 1 muza, kemudian maka dimasukkannya pula muza yang kedua di luarnya. Dan adalah kedua muza itu kuat, sekira-kira patutlah keduanya itu disapu, maka yaitu ditilik. Jika dimasukkanlah tangannya antara 2 muza itu, maka disapunya lah muza yang di dalamnya, maka itu memadai akan dia seperti sapunya. Dan jika disapunya muza yang di luar 2 dan sampailah air kepada muza yang di dalam daripada tempat jahitnya, maka ditilik. Jika dikosotnya hanya menyapu muza yang di luar 2, maka itu tiada memadai. Kenapa? Karena diperolehlah syarat, yaitu pada sebab buat muza yang tiada sah menyapu dia dengan sendirinya. 2 muza dilapisi 2 gitu ya. Yang di dalam lah. Dan jika dikosotnya dengan dia menyapu muza yang di dalam 2, atau dikosot yang menyapu keduanya, atau tiada dikosot yang menyapu suatu 2 pun, maka ditilik. Surat ini memadilkan dia sapunya inilah pada 2 muza yang patut keduanya disapunya. Nah. Adapun jika ada ya muza yang di dalam itu tiada patut disapu, maka adalah hukumnya seperti lapis muza yang di luar juga. Maka kedua muza itu seperti hukum 1 muza, maka hendaklah disapunya muza yang di luarnya. Dan adapun jika ada muza yang di luar itu tiada patut disapu, maka yaitu tiada kebilangan lah.
maka hendaklah disapunya muza yang di dalam juga dengan memasukkan tangannya antara dua muza. Tetapi jika disapunya muza yang di luar juga dan sampailah air pada muza yang di dalam, maka padanya 4 surah. Pada 1 surah tiada memadai akan dia sapunya, yaitu apabila digosoknya hanya menyapu muza yang di luar juga. Dan pada 3 surah yang memadai akan dia sapunya, yaitu apabila yang 3 sah ya memadai, apabila dikosotnya muza yang di dalam juga, atau dikasatnya menyapu keduanya, atau tiada dikosot yang menyapu juga suatu juga pun. Dan jika ada muza yang di luar yang di dalam tiada patut keduanya disapu, maka itu tiada memadai menyapu suatu daripada keduanya. Dan jika ada keduanya muza itu patut disapu keduanya, kemudian maka mendatanglah cari ya, koya pada muza yang di dalam, padahal adalah yang memakai dia itu lagi di dalam taharah ya, bersuci, basah atau taharah sapunya, haruslah baginya menyapu muza yang di luar, karena dijadikanlah muza yang di luar itu asal dan di dalam itu seperti lapisnya dua, atau ada ia ya sudah berhadas, maka tiada harus baginya menyapu dia, karena adalah ia seperti hukum memakai muza di dalam berhadas. Memakai muza dalam berhadas itu tetap berhadas ya gitu ya. Jadi ambil wudhu dulu berpakai gitu. Dan tiada memadai menyapu muza yang di atas jirah, karena bahwasanya ia pakaian yang di atas yang disapu, maka yaitu seperti menyapu kepala di atas serban, nggak sah ya. Kayak serban nggak sudah buka, dia serban aja. Nah. Dan memadai menyapu muza yang di belah kidam ya, kakinya, jika diikat akan dia dengan tali kancing sekira-kira tiada nyata suatu daripada tempat pardu. 5. Syarat yang ke-6 adalah ada menyapu 2 muza itu selagi mudah ya, yakni masa yang diharuskanlah menyapu di dalamnya, yaitu 3 hari 3 malam. Maka orang yang musafir dan sehari semalam bagi orang yang mukim, itu 3 hari 3 malam orang musafir boleh, masa buka-buka itu ya. Nah, kalau orang mukim sehari aja. Nah, bagi orang yang mukim sama ada mendahului akan hari yang pertama itu malamnya, seperti berhadaslah ia pada waktu maghrib, atau tiada mendahulukan akan dia, seperti berhadaslah pada waktu fajar subuh ya. Dan jikalau berhadaslah pada pertengahan malam atau pertengahan hari, hendaklah dibilangkan kadar yang telah lalu daripadanya, masa yang keempat atau hari yang keempat pada orang yang musafir, atau dibilanglah pada yang kadar yang telah lalu daripada malam yang kedua atau hari yang keduanya pada sudah orang yang mukim. Dipakai bas boleh 3 hari kalau orang musafir, bisa buka-buka. Udah dia bersih, suci dari hadas besar hadas kecil, pakainya muzat. Nanti dia berhadas, sapu muzanya aja, nggak usah buka lagi. Tapi kita berhadas bersuci gitu. Jadi Pak, mengenai musafir ini, kita yang musafir ini setelah sholat Jumat, itu boleh nggak dia sholat dulu aja, nggak ikut sholat orang musafir ini? Musafir? Nah. Setelah sholat Jumat, tapi dia sholat dulu aja dia, yang mau musafir ini. Jumat itu wajib. Jadi gini, makanya banyak juga kita kadang-kadang ada yang nggak ngerti, mana dia katakan mungkin, mana dia katakan mastautin. Si hari ini mastautin ini, ya. Kau mastautin apa mukim di situ? Mastautin. Artinya biar musim panas, musim dingin, kau nggak akan pindah situ aja lah ya kan. Nah, itu namanya mastautin. Kalau orang mastautin kenapa? Wajib Jumat, wajib mendirikan Jumat.
Kalau orang musafir, dia wajib Jumat, tidak wajib mendirikan Jumat. Itu makanya ini kejadian ini catat, betul-betul catat, ingat kalian ya, yang sekarang ini hukum di Arafah hari Jumat ini nggak ada sembahyang Jumat itu. Jadi orang tuh hukum di Arafah hari Jumat yang lalu barusan ini, catat ya, ingat. Mungkin dari semua orang nanti bos ini sah Jumat atau tidak, mesin-mesin yang ada sekitar ini kan banyak mesin ini. Siapa tuh? Nggak bisa, nggak sah bilang, nggak ada mastutinnya. Buktinya mana? Dalil mana? Itu di Arafah. Nggak sembahyang Jumat orang itu. Kenapa nggak sembahyang Jumat? Nggak ada penduduknya Arafah itu. Udah paham Pak? Nanti. Masalah nanti ya, Ustaz. Sholat Jumat atau mati ya. Bodoh lah dia kalau sholat Jumat. Artinya sebenarnya bukan sembahyang Jumat itu. Sembahyang di Namirah itu benar khutbah Arafah. Bukan sembahyang Jumat. Banyak orang nggak ngerti. Orang banyak beramal ikut-ikutan. Ada yang bilang sembahyang Jumat. Enggak sembahyang Jumat. Ada khutbahnya juga di Masjid Namirah itu. Cuman itu bukan sembahyang Jumat. Khutbah Arafah namanya. Sudah? Itulah dalil. Karena itu ada di Berayan itu masjid 5 tuh. 5 masjid di Berayan tuh. Sekarang tinggal 4. Yang satu nggak laku lagi. Itu tidak harus berbilang itu. Berayan itu walaupun besar gitu, hanya harus dibolehkan 2 aja. Lewat dari 2, bukan nggak sah Jumatnya. Yang mana duluan takbir itu yang sah. Ribet jadinya kan. Setelah itu banyak masjid juga itu kan. Masjid silakan banyak, Jumatnya jangan. Kalau dibuatlah Jumat lagi, berapa cukup ya pasar 9 itu Jumat? 1 masjid apa 2 masjid? 1 apa udah nggak cukup? Masih cukup, halamannya luas kok. Ya kan? Dibuat 2, itu tiada harus berbilang. Jadi mana yang sah? Makanya kalau orang sayang dengan sholatnya, habis sembahyang Jumat, sembahyang zuhur deh lagi. Ngambil pastinya gitu. Udah. Nanti kita jumpa di kitabnya juga. Standar buat kata saya. Haram pergi musafir kalau dipastikan kita meninggalkan Jumat. Haram pergi musafir. Pasti kita tinggalkan Jumat. Haram hukumnya. Bukan hidupnya saja dia aja ya. Udah. Nah sekarang orang belum orang udah pasti banyak masjid. Kenapa? Orang Nabi bilang kok nanti di akhir zaman banyak orang bangun masjid, isinya nggak ada. Pernah pergi ke Aceh? Belum ya? Nah nanti kalau saya perhatikan saya bilang betul apa enggak? Kanan kiri banyak alim masjid, besar. Kalau siang tuh penghuninya apa? Lembu di lapangannya itu. Masjidnya sedikit, 2 asap paling banyak. Besar kali masjidnya, dekat-dekat pula lagi. Itu lebih kacau kita ini. Dulu masa-masa saya lajang, itu masjid raya, jalan Singamaraja, termasuk itu, dikeliling banyak juga masjid, tapi nggak ada Jumat nggak ada. Maka kalau pas hari Jumat, ibu-ibu pun tuh, hari Jumat hari ya, nengok orang berbondong-bondong jalan menuju ke sana tuh, menuju ke masjid raya, ramai, kesana semua selain Jumatnya, dan Jumat, ketahuan nggak hari Jumat, karena nggak tahu lagi dah. Saking lebih parah lagi sekarang nih kan. Kalau kita waktu sembahyang Jumat, cek perhatikan yang saya bilang, betul apa enggak? Kita lihat di masjid di sembahyang Jumat atau dengarkan dulu Pak. Kendaraan berhenti lapang apa jalan terus? Kendaraan. Orang kafir apa orang Islam? Lu aneh. Mobil tukang beca, angkot, jalan terus. Padahal fardu ain itu. Kecuali kita tahu orang kafir semua itu ya, supir angkotnya, ini enggak. Nah sekarang ini. Sehingga kita paham bedakan mana yang orang Islam meninggal. Kalau fardu ain. Udah. Ini Allah sudah menjadikan Indonesia luar biasa sebenarnya kalau orang memperhatikan. Yang dikatakan surga dunia itu Indonesia inilah. Apa yang ada di kita ini? Makanya surga kaya raya luar biasa. Tapi rakyatnya miskin ya kan. Apa yang ada di Indonesia ini? Buah-buahannya, makanannya, apanya, ikannya, semuanya lengkap Indonesia. Hasil tambangnya
Tak ada negara lain, negara kita ada semua. Kaya raya. Kenapa? Orangnya sholat semua. Nah, kacau sekarang ini. Banyak hal yang buat masjid. Apalagi marelannya. Kedekatannya. Kalau kalian pergi pasal 2, nah, Saya lihat-lihat. iya. Percul pun gitu. Kalau tengokan gitu. Jemaah sini sama jemaah sini. Sebelum sampai Saya pernah ke Batubara itu. Ya, masjid banyak. Yang masjid raya cuma satu di daerahnya. Jadi sholat Jumat khusus fokus ke situ juga. itu baru enak. Itu masih ada di daerah-daerah tuh. Di daerah Nah, masih ada kayak itu. fokus ke satu masjid ya. Banyak masjid, banyak musola. Itu fokus ke daerah. Nggak ngerti lah sekarang. Sehingga banyak najir masjid, seolah-olah masjid itu dia punya. Iya. Uang sumbangan orang macam dia, supaya kalian ngeluarinya. Itu untuk masjid kan. Kok pengen ngeluarinya? Ngeluarinya lah. Nah, itulah sekarang ya. Kalau ada uang dari masjid itu kita gunakan orang miskin itu salah. Salah, nggak boleh. Kalau kaji tadi macam cerita Pak Nabi tadi, cerita dari Nabi atau hikam, nukar uangnya pun nggak boleh. Hak siapa nukar uang? Mau belanja ke Panglong, beli seng atau beli apa ke turun masjid lah kan? Dulu kan uang receh, uang logam, ingat kalian? Uang lemper, uang logam. Mau ada yang menukar biar supaya nak belanja, nggak boleh. Haram hukumnya nukar-nukar. Ada orang jualan hasilnya uang kecil gitulah, dia apakannya ke masjid, wakaf dia, awak tukar gitu. Kan hak kita. Enggak. Makanya petani konsumen tuh ngeri itu ya. Nggak ada hak kita wakaf orang. Jawabannya bagaimana? Heri yang mau wakaf semen 1 sak. Kan banyak orang nggak ada duit kan, cuma ada bisa 1 sak. Itu bikin wakaf. Buat kamar mandi atau apa? Dibuat kamar mandi. Padahal untuk buat masjid ya, untuk bikin kamar mandi. Atau buat semen tadi untuk masang tongkrongan WC. Gimana kurang? Dibongkar, dibuang pula. Habis wakafmu. Itu maka rumusnya ada. Aku jadi dia jadi aku. Dapatlah jawabannya. Jawabannya apa? Semuanya ada jawaban, tapi ngaji. Termasuk contoh ikhlas itu bukan saya punya, dan kita suruh selesaikan gitu. Apa sih contoh yang ikhlas tuh? Macam mana kita buang air besar? Gak pernah kita ingat. Dan kita pun tak mau ingatnya kan. Cuma kita nyumbang. Kita ingat. Jadi 2 orang pergi ke Aceh, banyak masjid-masjid yang belum siap itu. 2 orang singgah di masjid itu sholat, sama-sama nyumbang dua-duanya. Yang satu nyumbang 10.000 masuk ke kota, yang satu 10 juta. Udah berangkat lah. Entah berapa tahun kemudian lewat dari situ lagi. Yang nyumbang 10 juta ingat deh. Oh, ini dia masjid hari itu ya. Ingat kan? Yang apa tadi ingat deh. Nggak boleh ingatnya pun. Mengganggu dia. 10 juta kau tuh habis sama semua. Oke, kayak contoh yang ikhlas sebenarnya ikhlas waktu kita ke WC. Nggak ada orang ke WC nggak ikhlas ya kan. Aduh nggak ikhlas sekali aku kayak gini mulas pula perut gitu. Tadi makan enak, makan daging mesti dibuang pula. Buang pertahankan aja deh. Buang. Ikhlas. Ikhlas. Ini enggak. Jadi investasi sedekah ini ke masjid ini untuk keperluan masjid aja lah gitu. Ulang lagi pertanyaan. Pak sedekah untuk masjid. Nah. Jadi itu uang itu untuk keperluan masjid aja lah gitu. Makanya beda-beda. Nanti kalau Sandra jadi nazir atau pengurus masjid, tabungan itu ada tulisannya situ. Karena wakaf
infak beda-beda ini. Wakaf putus milik, infak dan keperluan masjid, pakailah bisa dipakai. Kalau nggak jangan coba-coba pakai. Jadi ada orang meninggal orang tuanya, jadi jumpanya lah najir masjid. Saya pas itu lagi bicara sekali dia, rupanya dia mau infakkan harta orang tuanya ini untuk buat masjid. Tunggu dulu, saya bilang. Ini harta orang tua saya suruh buat masjid. Jangan, ya. Salah lah, saya bilang. Kalau kau bilang masjid itu uang nggak boleh digunakan untuk apapun. Jadi kalau untuk wakaf masjid, masjid aja lah. Tapi kalau masjid dan keperluan masjid, boleh buat kamar mandi? Boleh, ya? Buat parkir boleh? Boleh. Masjid dan keperluan masjid. Nah, ingat itu ya. Nanti satu masa kalian jadi banyak uang, nah gitu cara wakafnya. Ini masjid itu kan, ya, kalau Jumat ustaznya itu kan dikasih amplop. Uang itu dari infak itu mana? Bersilakan aja. Itulah keperluan masjid tadi termasuk ya kan. Itu pun kalau orang yang hatib yang benar, termasuk masjid Tembung sana itu, nggak nerima duit itu hatibnya. Nggak mau orang tuh nerimanya. Kenapa nggak mau? Itulah ngaji. Ngamalkannya berat ini memang. Tapi kalau udah ngaji nggak berat. Kita kalau diundang orang ke Tanjung Merawala atau kemana pun, maksudnya tangan kosong apa bawa kado atau bawa amplop? Hah? Bawa kado ya, undang orang. Nah, ini dalil paling mudah aja nih. Nah, sebaiknya coba siapa yang undang? Boleh kita terima, kita bawa aturan kan? Nah, kamu nggak mau pakai. Nggak ada hak aku nerimanya. Uang siapa ini? Itu makanya kalau orang Najir masjid yang alim, itu masjid Marasyid lah. Saya suatu masjid Marasyid yang jangan Sungai Deli, kalian belum tahu. Itu yang dananya itu bagi orang spesial sendiri. Untuk hatib bulan ini aku yang bayar. Masing-masing. Bukan dari uang tabungan itu. Kok kere kali sih masjidnya sih? Orang kaya banyak kan. Tertunjuk satu orang. Akhirnya nanti udah bisa bersuara di masjid itu. Si Amutak itu bilang, Pak, untuk khutbah pertama ini Bapak ya. Nggak siapa. Kok gitu hari ini uang orang banyak ini. Kita ikhlas enggak dia. Kan betul kan? Jadi biar Bapak sendiri aja. Mau dia itu. Orang kita penting ngomong, terangkan sebabnya. Ini orang banyak punya. Nah, khutbah nanti Jumat kedua Bapak ini, nah ini selesai. Udah. Yang penting ada ilmu. Agak payah. Saya udah ngamalkannya itu. Masih remaja lagi. Ini anak-anak preman ini kalau nggak diajak ibadah, payah nih. Diajak ibadah. Ini buat orang-orang tua kita yang ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kecil-kecil, besar-besar kita buat. Dananya nggak usah kita atur aja, kita anak muda kok. Nah, coba cara Sul, ayolah. Saya lah penggeraknya. Datang orang kaya, Pak. Kami mau ngadakan Isra Mi'raj. Bagus lah tuh. Jadi kami kan minta duit sama Bapak. Cuman mobil Bapak pakailah untuk jemput mubalik. Antar jemput. Oh iya, nggak apa-apa. Sekalian amplopnya Pak ya. Iya, selesai satu orang. Konsumsi. Bapak silakan konsumsi ya. Kayak usah minta semua kemana-mana. Terkejut penduduk tuh. Dari mana orang dapat biaya? Orang kaya tinggal tunjuk aja kok. Kalau salah satu orang kaya itu Eri, ditunjuk mau nggak ngambil bagian? Tapi ada orang Nigeria LPT itu, ada apa ini Pak mengenai? Oh udah, urusan mau balik saya ya kata. Dia langsung usulkan, langsung balik biar saya jangan semuanya. Antar jemputnya, dananya dari saya semua ada. Yang satu saya tenda, selesai semua. Cuma 5 orang 6 orang aja. Kalau minta semua sama penduduk nasi 10.000 ya. Capek ngomongnya berapa jumlahnya? 3.000. Orang kaya. Udah saya bikin dulu. Sampai kursinya pun nggak nyewa-nyewa. Assalamualaikum, salam. Anak-anak muda yang datang. Bu, nanti malam minggu ini kami mau pakai bangku kursi bu. Tengah adakan ini. Oh iya, pakailah. Nah, angkat masing-masing. Cantik-cantik lah bangkunya semua. Bangku ruang tamu lah pula. Diangkat. Selesai. Nggak apa yang rame. Anak muda yang apa? Anak muda kalau mau dikumpulkan gitu oke kali pun dia. Terus yang mulai buat
remaja masjid di kota Medan. Asal mulanya terjadilah remaja masjid di mana-mana terus. Mudah rupanya masjid dana. Kalau kita minta dana ke penduduk, paling nyumbangnya 10.000, 5.000. Itu pun mukanya merebut pula ngasih 10.000 ya kan. Ada apa ini Bun? Oh ya, seikhlas hati. Semakin kita bilang seikhlas hati, makin banyak kasih. Berapa makin banyak? Sikit banyak? Tambah sikit, bodoh yang minta sumbangan. Nggak boleh bilang gitu. Ada apa wes? Seikhlas hati. Kok saya bilang seikhlas hatinya? Jangan ada. Padahal kami buat ini, seikhlas hati aja Pak, tolong menyumbang lah. Kelasnya goceng lah. Goceng aja. Karena saya juga nyampaikan di masjid ini. Karena kan mereka banyak ilmunya. Tadi kan udah saya bilang, kalau Ustaz Akbar bilang, enggak jangan kita bercakap, kalau memang kita ketahui nggak akan didengar orang cakap awak. Nah itu rumusnya. Kalau kita yakin didengarnya, cakap lah, kalau nggak usah. Karena Ustaz pernah ngomong juga, sebab Ustaz sekalipun belum tentu dia memahami kaji ini. Oh iyalah, bukan mudah ini. Orang masjid kan casingnya aja pintar-pintar. Iyalah, benar casing lah. Kalau emang itu titel orang, tengok orang titelnya apa? Ada orang bilang gitu, titelnya apa Ustaz Eklen itu? Nggak ada, ya nggak lah. Mesti belajarnya lagi sampai udah lah, gitu lah. Sudah. Iya, di sosmed khotib itu kalau dia dipanggil begitu bah itu Dia yang nyumbang ngasih dia duit. nyumbang ke timah itu ya Pak. Nah, bukan dia nerima. Banyak lah untuk dikasih Yang diundang kalau- dilewatinya aja. Makanya habis itu nggak ada hati terima itu. Kok dikasih orang juga nggak mau nerimanya, nggak cocok. Undangan Allah Ta'ala, undangan manusia kita buat kado ya kan. Undangan Allah Ta'ala kok minta, nggak cocok ya. Makanya banyak hati yang kurang ajar saya bilang. Nah ini nggak datang, kenapa? Ada masjid lain yang manggil. Lebih besar amplopnya, pindah ada nggak? Nah, namanya hati cari makan. Oke, saya jualannya Ustaz. Ustaz nanti jualan aja ya bilang. Ada nih paten nih jualannya bilang. Durian orang tuh jual cuma 3.000 modalnya bilang. Jual Ustaz. Oh, kenapa kau suruh ini? Ya daripada Ustaz pindah sana pindah masjid gara-gara jadi bang jual durian. Itu tuh rame durian itu kena bapak oleh kan. Seorang Ustaz mati ketimpa duriannya kan. Kan banyak hati itu kan. Hati ini nggak datang digantikan itu ini. Ada apa kok datang? Sampai ada yang manggil lebih hebat. Makanya kalau saya heran kalau guru-guru berkitab seperti ini nggak ada yang acara Isya Mi'raj Maulid Nabi, nggak ada, hati tiba nggak ada. Nah, malam ini kan malam Kamis ngaji persidangan. Ada orang minta sama saya malam Kamis ini, malamnya sama malam Kamis supaya nanti ada acara Isya Mi'raj atau Maulid Nabi. Saya bilang udah mesti lagi tadi dulu ya. Nah, kan hilang udah ikhlasnya tadi, kena mau duit kan. Kalau bangsa sidang orang kali, ya udah Ustaz, gak usah ngaji kemarin lagi ya. Ya kan, jual gue dibutut itu. Nah gitu lah modelnya. Makanya banyak orang menggagal batalkan ngaji. Kalau Ustaz-Ustaz ceramah-ceramah itu nggak ngaji nari peri. Karena ada acara Isra Mi'raj. Betul benar saya bilang ini. Makanya dia orang yang ceramah-ceramah ini, dia nggak perlu jemaah itu mau ngerti atau nggak ngerti, lantak kelas, pokoknya tengok jam cukup udah habis. Ngerti kalau udah alhamdulillah nggak ngerti, udah orang dia pun nggak ngerti kok. Apa sampaikannya? Itu lebih parah lagi itu. Terpesona saya dengan ceramahnya hebat luar biasa. Bisa berkata, cuman ada 4 yang mesti kita laksanakan itu. Amalan yang paling besar pahalanya salah satunya andaikan jauh, andaikan banyak, andaikan lebar. Yang keempat tahap saya lupa.
Aku datang, saya tanya panitia siapa, Ustaz di mana rumahnya, saya datangi. Nah, orang pengen ilmu kan, Ustaz semalam ceramah, saya terpesona kali, yang saya mau tanya yang keempat itu apa Ustaz? Alah mana saya ingat itu, lupa pun saya gitu. Jadi waktu dia ceramah itu udah dibaca dulu, nanti ini bakal aku sampaikan ini. Saya ingatkan lagi deh, yang saya bilang andaikan jauh tuh ada orang tua, kita tolong kawan nih, ntar dekat kali rupanya. Nanti di apa sana di akhirat bayarnya mahal kali. Aduh, andaikan jauh, selangkah aja cuma sekian bayarannya. Biar Allah Ta'ala. Andaikan lebar, apa yang lebar tuh? Saya ingatkan lagi Ustaz itu. Mainnya orang kena hujan, panggil kecil. Aduh, andaikan lebar kok bisa nggak kena setetes pun untuk besarnya pahala ya. Andaikan banyak, makanan sedikit. Itu ingatnya. Yang keempat saya lupa Ustaz. Apa yang keempat itu? Nah, ingat saya gitu. Udah. Maka kalau petua guru saya dulu, bukan bilangin saya ini nggak ada apa-apanya. Bilangkan ustadz-ustadznya, kalian kalau mengajar, dan kalian baca-baca kitab tuh ya, jangan kitab tuh ya. Loh, kenapa tuan? Pernah enggak. Kenapa? Kalau kau tengok kitab tuh dulu baru kau pergi ceramah, nanti ikut nafsu bau. Ya apaan aja. Ikut nafsu kau, ini bakal nanti aku sampaikan ini, udah terbayang. Belum ngajar, udah ngajar luan ya kan. Gak usah, serahkan Allah Ta'ala aja. Nah, itulah saya pakai sampai sekarang. Saya nggak mau kitabnya kita apa, saya pun nggak tahu. Halaman berapa nggak tahu. Biar serah Allah Ta'ala aja. Nah, kalian berdoa kayak gitu juga dapat kita lah ibu yang manfaat itu. Maka tahan dan ngaji, mau hujan apa tak peduli kalian. Kenapa? Kalian sudah mendapatkan ilmu yang manfaat itu. Terus sama-sama kita minta. Saya nggak mau nengok kitab apa nanti enggak. Kalau saya baca, tahu saya kitabnya, oh ini nanti baca. Saya baca lah. Oh, nanti ini bakal aku sampaikan ini, gini. Bukan Allah Ta'ala lagi jadinya. Biar setelah sama Allah Ta'ala. Kalian pun gitu. Minta sama Allah Ta'ala supaya mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan dapat pula kita mengamalkannya. Gitu. Nah, dapatlah kita itu. Udah. Kalau nggak paham tanya ya, jangan diam-diam aja. Rumus-rumus dalam kehidupan ini udah berulang-ulang saya sampaikan, tapi nggak diamalkan juga. Kenapa tak diamalkan? Masih ada orang ngaji ini, kalau nggak ngaji udah lah ya, masih ngeluh. Ada, heran. Nggak dapat daging kurban aku udah ya. Bodoh apa doboh itu? Kan sudah sampai rezeki seorang nggak akan pilih seorang pelakunya pasti sampai. Kok heboh dia main? Pasti sampai kok. Kok ribut? Kalau nggak ada begini tuh nggak ada dapat habis cerita. Kalau pasti ada pasti sampai juga, sampai. Nah itu pegang kuat. Rezeki seorang nggak akan pindah kepada seorang kalau akunya pasti sampai dan tak akan bertukar. Peganglah kuat-kuat itu. Aman lah hidup kita lah, nggak ada pakai kok kayak gini nggak ada. Biasa-biasa aja. Kalau ada undang-undang bilang jangan diem aja. Ya, Bu Hari. Karena apa yang saya sampaikan banyak kali tak cocok ini. Banyak kali tak cocok ya sama saya. Apa-apa aja saya. Kalian kan udah dalam ngaji kita tahan. Kalau orang baru ngaji cabut berhenti. Ini saya nggak sangat. Heran juga ada saya ini. Kok tahannya ngaji? Marah-marah aja baru dulu. Karena dia ngotot, sungguh ada dapatnya juga. Banyak kali saya sampaikan itu, saya pun sadar kok. Nggak cocok, buat teknis itu mau cocok untuk kalian nonton nggak cocok udah. Kalau sakit ngaji, siapa yang cocok? Nggak ada aja. Kalau sakit ngaji, nggak cocok deh pasti. Karena kalau Allah itu pasti. Nah, Dunia kan bisa pakai dulu. Itu aja. nah bagus lah itulah kau pegang. Itu maksud pasti itulah ilmu tauhid pasti deh. Suka atau tidak suka sampai sesuai dengan kontraknya. Terus dipegang semua ilmu tauhid seperti itu. Aman lah.
Sampai duduk nanti di hati kita masing-masing. Kita tuh selesai juga kan. Kita lagi berusaha ini. Sampai duduk di hati kita tidak melihat suatu lihat yang menjadikan suatu. Mana ada pertengkaran lagi? Nggak akan ada pertengkaran di rumah lagi. Karena sudah duduk tidak melihat suatu lihat yang menjadikan suatu. Kalau masih kita tengok lagi istri yang ngerepet, ngamuk lawak, ya kan? Kalau dinding batu bisa lebih tumbuh. Kalau dinding papan atau tepas, jebol. Rugi siapa? Awak. Istri pun itu, tidak melihat suami marah, tapi yang menjadikan marah. Diam dia, diamlah. Memang aku cocok dimarahi. Kalau suami pun direpet istri, memang cocok direpeti, ya. Gitu jadinya. Kita sudah duduk tidak melihat satu, lihat menjadikan satu. Ini sedang belajar kita tuh, sampai duduk nanti di hati seperti itu. Jadi saya gitu lah. Panas sih kan, tinggallah kajian yang satu dan yang menjadi sesuatu. Cuma masalahnya gini ya, tetap panas gitu, payah nahannya gitu. Nah, bagus, tanyalah terus. Saya suka kayak gini. Jadi kayak mana ini supaya kita tetap, padahal udah ingat itu masuk kajian Enggak. tapi tetap ada Panas. Gitu. Untuk meredam itu panas kan. Itulah makanya banyak sesuatu ini kita banyak kali mau menyelesaikan masalah. Padahal kita pun sudah tahu tidak bisa. Bisa kita menyelesaikan masalah? Tidak, kecuali Allah menyelesaikan. Maka kembali sama Allah. Ya kalau memang itu punya panaskan aku kayak gini nih. Itu kan kau jadikan, cabut dia udah hatiku nih. Tersiksa aku kerannya. Udah, ketawa gitu kau bilangnya. Ini selalu kita mengatasi, nggak bisa. Lupa ya kan, banyak lupanya. Maka itulah makanya diajarkan Nabi kita doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah jadikanlah aku senantiasa ingat kepadamu. Itu minta. Karena itu nggak kita minta. Senantiasa ingat pada apa yang menjadikan amanah kita itu. Ya contohnya santai ya. Kalau kurang kau boleh tambah. Rasa resah, gelisah, payah, susah, apalagi yang pakai A namanya. Gundah, dahanam, apa lagi? Lelah. Itu kan enggak pas berarti kan? Ingat semuanya itu siapa yang jadikan? Itu semuanya kau yang jadikan ya Allah. Kalau boleh mengetahui macam mana keadaan aku, hajab yang ngadapin ini dia. Paham ya soya? Resah, gelisah, susah segala macam kumpul udah. Ya. Ada juga ibu bilang galau, nggak masuk, nggak ada ahnya saya bilang. Tapi kalau ibu bilang galau boleh juga, tapi galau gitu ya. Galau lah gitu ya. Nah. Tapi saya menjadikan itu semuanya. Entah. Ini di mana keterangan ini? Diambil dari Al-Quran. Itu kita betul-betul belajar. Dari Al-Quran itu. Semua yang kau jadikan semuanya itu. Buanglah di hatiku ini. Yang tadi rasa resah gelisah tadi itu. Nah. Tersisa kukerannya. Itu mau Allah Ta'ala kita balikkan sama Allah Ta'ala balik. Apapun masalah. Kembalikan kepada Allah Ta'ala. Selesailah udah. Kita mencoba menyelesaikan. Nggak bisa. Ada ibu-ibu udah tua dia. Ini nggak berani bilang lah dia diamnya sekarang. Tadi kalau mengaji, aduh, Ustaz, tolong saya jadi tegur ya, malu kali saya udah tegur-tegur. Kenapa Bu? Ngantuk kali mata saya ditahan, ngantuk kali. Sering bangun jam 3 malam. Ngantuk lah kan, mau ngaji jam 10. Bu, kalau ibu lihat mau ngaji nggak ngantuk Bu, saya bilang. Lihat ngaji kan, nggak ngantuk. Dia ngajilah dia. Dia pun heran, nggak ngantuk saya kira. Udah. Nah tadi pun gitu, udah ingat ngaji aja Bu. Nggak ngantuk itu. Kenapa? Nggak cocok ngantuk. Yang jadikan ngantuk siapa? Nah kita bilang kita mau ngaji, cocok ngantuk kan? Enggak, mudah kalah kapan nih padahal. Ini kita minta ngantuk. Ada orang nawar tidur? Ada. Udah bagus dong kitab kayak gini. Ya, nah. Udah bagus. Ditundukkan kepala. Dipejamkan. Nawar ngantuk kan? Nawar ngantuk apa enggak nih? Nawar. Kalau dibahasakan berapa kau ngantuk? Alah, kawan lama aja kok. Serahkan. Tidur tuh langsung. Nah gitu. Nah udah. Begitu juga sakit semuanya. Udah. Nggak mungkin. Allah suruh kita ngaji digantukkannya. Yang ngantukkan siapa? Nah ini orang ngamalkan ilmu. Nggak ada ngantuk.
Jadi resah, letih, capek nggak ada. Nokoh semuanya itu. Ad-dunya matang urus. Dunia itu tipu dayanya. Nah, rasa capek kita pun bodoh nokoh kan? Nokoh apa enggak? Oh enggak, bilang enggak lah, biar dibuktikan bahwa kita itu nokoh. Ini siapa-siapa yang dulunya dipestakan meriah dan mulai pagi, ya, yang marhaban lah segala macam dulu di pelaminan tuh sampai sore, sampai malam ya kan? Capek lah kita, sampai bilang capek, nggak tidur satu malaman tuh, ya. Mana capek itu? Kalau ada udah capek kali tuh dari pagi. Belum cara adat lagi segala macam, tepung tawar segala macam udah. Pakainya tukar 5 kali tukar ya, sampai maghrib, sampai malam. Pulanglah tamu semua jam 12 malam, udah nggak ada tamu lagi, udah masuk tidur enggak. Sampai pagi ya kan. Kalau gitu nokoh capek itu. Nokoh kan? Siapa yang pernah ke Sidikalang tahu lah macam mana dinginnya Sidikalang. Dingin kali. Megang air itu macam megang es. Air riba. Badan kita macam daun keladi. Tidur sama istri, film itu dingin kali itu. Dingin luar biasa, pakai selimut, pakai lengkap, pakai selimut tebal segala macam. Bisa terbang semuanya itu ya, selimut tadi ya kan. Mana dingin tadi? Nipu juga. Udah, apa tadi nih? Ini ya. Bermula dikendaki dengan musafir itu ya, gitu kata. Bermula yang dikendaki dengan musafir itu yaitu orang yang pergi-pergian pada perjalanan yang lanjut, lagi yang harus di dalamnya qashar. Dan yang dikendaki dengan mukim itu yaitu orang yang ada ia pada suatu tempat yang tiada harus di dalamnya qashar, sama ada ya tetap di dalam negeri ya pada tempat kediamannya, atau ada ya dalam pergian singkat, atau di dalam pergi-pergian yang lanjut tetapi tiada harus di dalamnya qashar. Nggak boleh. Ini sampai sini lagi kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naya. Naya. Iya.
Selamat dulu. Udah nggak tinggi lagi lah kita. Atau ini habis sekolah. Nah, tuh nih. Kasihan. Banyak kali segala. Banyak album banyak ngapain? Jualan mas. Jualan bombolnya mas. Banyak album banyak. Inaya, kamu mana? Inaya tuh ini. Inaya tengok nih.